Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan berjuta nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa alam halusinasi, insyaallah di malam yang begitu indah ini kita mau mengungkap misteri Tanjakan Emen. Jadi kita akan hadirkan sosok yang ada di Tanjakan Emen tersebut. Kang Ableh, menurut Kang Ableh gimana masalah Tanjakan Emen? Apakah Tanjakan Emen itu diambilnya dari sosok Emen kah? Apakah gimana menurut Kang Ableh? Untuk Tanjakan Emen emang ceritanya panjang sekali. Kalau untuk bercerita masalah Tanjakan Emen, di suatu hari sekitaran tahun 2012, di situ ada terjadi kecelakaan sebuah mobil bus yang ditumpangi oleh turis-turis yang dia mau ke wisata Bandung itu, Ciater itu ya. Setelah di perjalanan, bis itu menabrak seseorang, menabrak kakek-kakek seseorang. Dia tergusur, keseret sampai pinggir sekitar 4-5 meter lah, Dan meninggal itu meninggal. Ternyata yang ketabrak itu seorang kakek-kakek yang bernama Emen. Iya. Jadi yang dimitoskan itu Tanjakan Emen berarti benar diambilnya Betul. dari sosok kakek-kakek itu yang tertabrak, yang keseret mobil itu. Jadi pemirsa, masalah Tanjakan Emen, pengambilan nama bisa dikatakan Tanjakan Emen tersebut jadi diambil dari si kakek-kakek yang ketabrak itu, Kang Ableh ya. Jadi jadilah Tanjakan Emen. Menurut Kilanglang, sebab mitos yang terdengar yang sudah menyebar sekali, Tanjakan Emen itu banyak sekali penampakan makhluk halus. Apakah benar menurut Kilanglang? Ya memang benar, emang itu Tanjakan Emen itu kan tadinya itu kata kesepuhan kita, ketelahnya kakek-kakek bernama Pak Emen. Pak Emen keseret mobil sampai mati. Jadi ketelahnya itu pas Tanjakan Emen itu kan bukan pendek, itu mayat tapi jauh. Itu Tanjakan Emen, jadi ketelah Ki Emen itu berarti yang jadi telah Tanjakan Emen itu. Emang loba yang terjadi yang mau digini-gini itu emang ada sosoknya yang selama berjalan itu udah banyak sekali ya, yang kecelakaan di sana. Jadi dari kecelakaan demi kecelakaan, menurut Kang Ableh, apakah ada hubungannya dengan kakek-kakek yang bernama Emen tersebut? Untuk kecelakaan di situ mungkin si sopirnya itu ada yang ngantuk, ada yang tidak sadarkan diri, seperti tidak kuat iman lah. Kalau berangkat saja, tidak ada baca doa lah, seperti itu. Dan juga sebelumnya terjadi kecelakaan itu emang Tanjakan itu sangat rawan sekali. Bahkan mitosnya banyak beberapa makhluk astral yang suka mengganggu perjalanan yang lewat, seperti sopir-sopir yang ikut ke mobil yang muatan ya, seperti bis atau truk yang muatan-muatan seperti itu. Adakah keterkaitan itu? Betul, ada berarti. Ada. Jadi di samping kontur jalan yang ngelok-ngelok, samping nanjak Tanjakan Emen tersebut, kecelakaan yang di sana itu ada peran serta makhluk astral berarti.
Berarti gimana nih? Kita mau tarik langsung atau gimana? Ya, Untuk pembuktian ya, untuk kita akan pembuktian tanya kita aja. mediumisasi aja. Minimalisasi. Ya. Silakan. Di sini. Yuk. Kita mau mengadakan mediumisasi. Pemirsa, apakah benar, apakah enggak? Benar apa enggaknya kita akan lihat menurut pengakuan jin yang akan kita tarik di tanjakan emen tersebut. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Iya penunggu di ditu bener ya. Penunggu tanjakan emen. Saha ya? Hah? Kaulah aya naon? Rek nanyakeun. Bener teh eta nu kecelakaan di dinya. Nu sok ngaganggu na ieu. Jin di dinya bener. Hah? Naon sebabna bisa ngaganggu? Hah? Kunaon sebabna bisa ngaganggu? Teu pamit. Teu pamit. Ya, Emang hayang dipamitan atau kumaha gitu? orang teu jauh di dinya. Di dinya wae berarti aya. Kang Ableh ditanya Kang Ableh. Coba. Izin saya. Yang aki naon ya aki naon? Izin saya. Izin saya. Punya nama? Boga ngaran? Perwujudan naon? Hah? Iya ini suka ganggu anu liwat ya. Kunaon suka ganggu anu liwat karunya atau sampai cari latar. Bisa dijelaskan iya naon penampakan naon? Jadi inilah jin. Jadi dia bisa menyerupai apa saja pemirsa. Bisa jin, bisa pocong, bisa kuntil. Arana saha. Sahaya. Sahaya arana ieu. Hah? Arana saha. Tadinya sosok naon wae nu aya di dinya? Kaulah pada naon? Bah Jamrong. Ini sosok yang mengaku Bah Jamrong pemirsa. Saha dinya Bah Jamrong teh? Ketua anak geus lila di dinya. Eta kunaon bisa disebutkan dirinya bisa disebutkan tanjakan emen lain tanjakan Bah Jamrong. Hah? Heula saha teh jeung Bah Jamrong dirinya? Alah eta. Hah? Alah eta. Oh, jadi yang dulunya itu yang nepatnya berarti Bah Jamrong di situ ya. Berarti di awal hutan anu nyekel Bah Jamrong. Jadi Ki Emen mah dirinya peneri. Ayo baturan keluar kadario. Kunaon Bah Jamrong sok ngaganggu kendaraan. Sok ngaganggu kendaraan diguli-guli akan kekuatannya. Kunaon eta sebabna sok ngaganggu? Sebabna eta. Hah? Urang minta babaturan. Hayang babaturan. Jelema nu kumaha wae nu bisa diganggu ku Bah Jamrong. Hah? Anu bari kau si kumaha. Contohna sika kumaha? Jelmana? Anu hatana jauh. Itu beriman. Jadi pemirsa, enggak setiap orang jin yang ada di tanjakan emen itu mengganggu. Jadi dia mengganggunya itu kepada orang-orang yang berimannya lemah. Gitu. Keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Mungkin dia sering mabok atau tidak. Naon kaulah dipanggil ka dieu jauh-jauh. Hayang nyaho. Hayang nyaho ieu mah. Hayang nyaho mas tarina tanyakan Ki Emen. Naon loba kecelakaan tidinya. Lain rek nanaon lain ieu mah rek nanyakeun hungkul. Hayang silaturahmi, hayang nyaho. Mun bener eta nu ngageungeun Bah Jamrong, ulah ngaganggu. Anu urang amun teu bisa hanjat, dorong itu hanjat. Ieu ti golongan jin naon nih Bah Jamrong? Jin Islam, jin kafir. Hah? Jin anu bodoh. Hah? Sok nu jelas. Jin Islam, jin kafir. Jin anu teu ngarti jin bodoh. Oh, ieu teh
jin kafir pemirsa yang ada di sini di Bah Jamrong ini, sosok jin kafir. Ulah sok ngaganggu aya namanya. Ulah sok ngaganggu deui karunya. Eta kawarga anu lewat jadinya. Orang jauh mana eta teh. Jangan mau ngaganggu deui. Hah? Carek anak buahna nu ngaganggu. Eta kemen di mana kemen? Aya anak kemen. Barang jeung Mbah. Hah? Barang. Ya, nu paeh mah geus paeh. Moal bisa balik deui ke alam dunia. Kita maksudna kumaha? Nipu. Jadi pemirsa, masalah yang sudah mati itu tidak bisa kembali lagi. Jadi adapun yang ngomong dia bareng bersama Ki-Emen itu, itulah tipu daya jin korin. Jin korin yang berupa hawa nafsu dia semasa hidup. Ya, timbullah itu mengaku-ngaku sebagai Ki-Emen. Yang jelas Ki-Emen sudah meninggal, dia gak bakalan lagi kembali ke alam dunia. Tinggal mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Kalau pamit di bawah ibu dak ya. Entong sebawa-bawana. Baik. Udahlah, udah dulu. Jadi berarti sangat keras sekali auranya pemirsa. Tanjakan Emen tersebut dari jauh aja udah terasa aura-auranya, sehingga si mediator ini mau dibawa. Takutnya kita terjadi hal yang tidak diinginkan, kita keluarin aja dulu. Insya Allah suatu saat kita akan menuju ke sana. Istighfar. Itulah tadi pemirsa, kita sudah melakukan proses mediumisasi dan alhamdulillah sedikit besarnya kita sudah mendapatkan info Kang Abdullah ya, bahwasanya benar sejarah Tanjakan Emen tersebut bukan isapan jempol semata, bahwasanya keangkeran hal mistis di tanjakan tersebut sangat-sangat sekali maha dahsyat, sehingga medium kita, si mediator kita juga kalau kita nggak sempat ngeluarin, misalnya pengen dibawa, apakah bisa benar aura jin gitu bisa membawa? Gimana? Kalau menurut saya, kalau membawa itu nggak bisa. Kalau secara jasad, Ya. mungkin dari rohnya atau gimana, bisa nggak itu? Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa ya. Berarti itu mah cuma istilahnya tipu muslihat jin aja. Betul. Kayak gitu. Dari kejadian tadi Kilanglang, banyakkah yang hadir ke tempat kita tadi mengadakan proses medium? Ya banyak yang hadir itu yang masuk ke situ bukan satu aja sih, kalau mau ditahan itu banyak yang masuk Banyak. ke situ. Malah dia pengen dibawa, sekali ini anak mau dibawanya sama jin itu. Emang dia bisa bawa? Nggak bisa bawa. Jadi itulah kedahsyatan, keangkeran bisa dikatakan gitu Kang Abdullah ya, di Tanjakan Emen tersebut. Auranya maha dahsyat sehingga yang hadir ke tempat tadi proses medium banyak sekali. Kang Abdullah, masalah Tanjakan Emen tersebut tadi kan udah dijelaskan ya, bahwasanya bisa dikatakan Tanjakan Emen itu jadi mengambilan dari si kakek-kakek itu. Betul. Ada saya dengar
sesosok yang sangat auranya jahat. Kira-kira siapa itu di sana? Mungkin ada beberapa makhluk astral atau jin lah ya penunggu di situ. Sebelumnya meninggalnya kakek Emen itu di situ emang udah keangkerannya udah ada. Udah ada. Iya. Terus itu masalah yang suka lewat situ, suka membuang puntung rokok atau yang duit receh, itu kira-kira ada nggak hubungannya dengan makhluk gaib di sana? Ya menurut medium dan juga kata-kata orang di situ itu kalau lewat ke situ harus menghormati katanya. Minta dihormati. Ya, minta dihormati seperti klakson atau buang rokok gitu. Ya izin-izin lah untuk melintas ke daerah situ. Itu Jadi permintaan. rokoknya itu nggak diisep berarti? Enggak. Cuma sebagai penghormatan aja. Betul. Jadi sebuah simbolis. Iya tuh. Apakah perlu kita nih sebagai orang beriman intinya melakukan hal demikian? Perlu nggak menurut Kang Menurut Abel? saya tidak perlu sih. Tidak perlu ya. Iya. Kalau kita menuruti cerita kemauan jin itu berarti kita musyrik. Jadi ke bawah gitu Ke ya. bawah kita. Ke bawah suasana. Berarti iman kita itu tipis. Seperti itu. Jadi begitulah pemirsa, kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi intinya jin bisa menggoda, jin bisa mencelakakan manusia itu terhadap imannya yang lemah. Jadi intinya kalau kita mau berangkatan kemana aja, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan ke Dia. Sebab apa? Yang namanya jin, yang namanya setan itu alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia selalu membisikkan, mengajak kejahatan, membisikkan kejahatan itu fi sudurin nas, ke dada manusia. Sehingga orang yang sudah kena bisikan tersebut bisa lupa. Kalau kita lupa dalam berkendara, hilang konsentrasi, terjadilah kecelakaan. Sebelum kita pamit undur, kita mau minta pesan-pesannya dari Kang Ableh buat pemirsa yang di luar sana, khususnya bagi orang-orang yang berkendara. Silakan Kang Ableh. Untuk pemirsa tim alam halusinasi atau pemirsa alam halusinasi yang di rumah, dan juga terutama kepada si pengendara yang lewat arah Subang, Bandung, tolonglah berhati-hati karena jalan itu emang sangat belokannya emang banyak dan juga tanjakannya lumayan tinggi. Hati-hatilah dan jangan lupa sebelum berangkat berkendara kita berdoa dulu. Jangan sampai kita berkendara tidak beriman lah. Kita harus berdoa meminta kepada Allah untuk keselamatan di perjalanan. Seperti itu. Jadi begitulah pemirsa pesan-pesan dari Kang Ableh sebagai kesepuhan tim malam halusinasi, bahwasanya setiap berkendara kita harus hati-hati. Berkendaranya hati-hati, sebelum berangkat periksa dulu kendaraannya, takut remnya blong, itu banyak gundul atau gimana. Intinya dari berbagai sisi harus diperiksa dulu. Mungkin pertemuan kita kali ini disudahi dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.